Kita telah melihat bagaimana kasih karunia Allah diberikan kepada kita dengan berlimpah-limpah. Karena Allah yang kita kenal adalah Allah sumber dari segala kasih karunia. Allah ingin memberikan kita kasih karunia itu untuk membangun hidup kita. Tujuannya agar kita dapat tinggal selama-lamanya di dalam hadirat-Nya yang mulia. Berkat kasih karunia Allah yang kita terima dan menjadi milik kita melalui karya penyelamatannya di atas kayu salib. Dan salah satu bagian dari rencananya adalah untuk menyempurnakan hidup kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya, betapa pentingnya kita hidup dalam kasih karunia ya. Memang kita hidup dalam kasih karunia sebetulnya karena kita ya. diselamatkan oleh kasih karunia dan disempurnakan juga oleh kasih karunia. Nah, ya. tema kita hari ini adalah hidup dalam kasih karunia. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya firman ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita ya. Bahwa kita hidup dalam kasih karunia. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa kami diselamatkan oleh kasih karunia dan kami disempurnakan oleh kasih karunia. Biarlah oleh firman-Mu kami diingatkan dan kami dimampukan oleh iman untuk hidup dalam kasih karunia dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Iya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Ya, mari kita baca ayat selanjutnya dalam Kejadian 6 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya, pada zaman Nuh itu semua manusia menjalankan hidup yang rusak ya. Benar-benar Allah tuh sedih banget, prihatin ya. Nah, pada zaman Nuh sebelum air bah itu dicurahkan, keadaan dunia dipenuhi dengan ketidakadilan, kejahatan. Bahkan bumi dikatakan telah rusak di mata Allah ya. Karena Allah melihat betapa dunia telah menjadi bobrok, dan setiap orang telah menjadi sangat bejat. Bahkan Yesus menggambarkan bahwa kehidupan pada zaman Nuh ini sama seperti yang terjadi di masa akhir zaman. Ya, tetapi Nuh berbeda dengan orang pada zaman itu. Ya. Meskipun Nuh hidup dan berada di tengah situasi dan kondisi dunia yang bobrok dan bejat ini, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Jadi yang luar biasa dalam kehidupan Nuh adalah meskipun Nuh hidup jauh sebelum masa perjanjian lama, tetapi Nuh sudah hidup dalam pewahyuan perjanjian baru. Amin. Ya, ini luar biasa sekali. Ini luar biasa. Ya. Dikatakan berbeda dengan orang sejamannya. Artinya Nuh menjalani hidupnya sesuai dengan pewahyuan Injil kasih karunia ini, ya, yaitu mendapat kasih karunia di mata Tuhan, sehingga Nuh hidup dalam kasih karunia, yang artinya Nuh mendapat anugerah, kebaikan, kemurahan dan perkenanan yang dari Tuhan. Arti nama Nuh dalam bahasa Ibrani adalah res. Ya, bagus sekali ya. Ya, bagus ya. Artinya res ya. Dan Nuh hidup dekat
dekat dengan Allah, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Yang artinya dalam bahasa Ibrani adalah Nuh terus-menerus berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu terus-menerus berjalan dan bergerak mengikuti pimpinan Tuhan dan terus-menerus melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Wah, bagus sekali ya, terus-menerus berjalan bersama dengan Tuhan ya. Sehingga Nuh menjadi orang yang hidupnya benar. Artinya dalam bahasa Ibrani adalah Nuh menjadi orang yang moralnya benar, karakternya benar, bahkan menjadi orang yang memiliki integritas. Dan Nuh menjadi orang yang hidupnya tidak bercela, dikatakan demikian. Apa artinya? Dalam bahasa Ibrani kata tidak bercela ini adalah di mata Tuhan kehidupan Nuh secara keseluruhan tidak bercela. Dia hidupnya benar dan Nuh memiliki integritas. Wow, itu luar biasa ya, memiliki integritas ya. Melalui kisah hidup Nuh ini, kita diingatkan bahwa betapapun jahatnya kehidupan dan situasi di dunia ini yang ada di sekeliling kita, Allah mempunyai cukup kasih karunia untuk memurnikan hati kita, menjaga hati kita, dan memampukan kita untuk dapat menjalani kehidupan yang saleh, yang benar, yang berintegritas, dan yang tidak bercela untuk kemuliaannya. Amin. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kita dimampukan untuk hidup oleh kasih karunia itu yang tersedia buat kita ya. Oleh karena itu kita harus terus-menerus mengutamakan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan tentunya bergaul dengan Tuhan ya, yaitu dengan kita menyediakan waktu untuk kita rest dan kita intim dengan Tuhan dan untuk ada di hadirat Tuhan. Dan tentunya kita banyak mendengarkan Tuhan dan menerima pohyan yang dari Tuhan itu melalui firman yang kita baca, sehingga kita berjalan dan bergerak mengikuti pimpinan Tuhan dan terus-menerus melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Lukas 17 ayat 26-27 ya. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ya, ini menjadi peringatan buat kita ya. Nah, sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan sekali nih bahwa pada akhir zaman ini yang terjadi seperti zaman Nuh, dikatakan seperti itu ya, bahwa manusia lebih fokus, lebih senang, bahkan lebih menikmati hidup dalam kedagingan, makan, minum, kawin mengawinkan, sehingga mereka mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Seperti apa, gampangin ya, tenang-tenang aja gitu. Dan hal ini menjadi peringatan juga bagi kita saat ini supaya jangan mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan itu ya. Ya. Jadi sahabat yang baik, saat ini kalau ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Jadi mari silakan buka Alkitab kita masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan yang saat ini terambil dari Titus 2 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sahabat yang baik, di dalam Yesus kita diselamatkan oleh kasih karunia, dan kita dimampukan untuk dapat berubah dan hidup benar juga oleh kasih karunia.
Jadi tanpa kasih karunia kita tidak dapat mengalami kehidupan yang berkemenangan. Oleh karena itu kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa ketika kita hidup dalam kasih karunia, maka kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita ini akan mendidik kita supaya kita dapat meninggalkan kefasikan. Dan kasih karunia ini juga akan mendidik kita untuk dapat meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dan sehingga oleh kasih karunia kita dimampukan untuk dapat hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Hidup dalam Kasih Karunia. Nah sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan video ini. Shalom, nama saya Gilbert. Saya akan bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Waktu saya kelas 3 SMA dahulu, saya pernah mengalami pembegalan. Orang ini menodong pisau kepada saya, menginginkan dompet dan juga HP saya. Tapi saya memberikan perlawanan sehingga saya mengalami luka di tangan sebuah tebasan dan luka tusuk di perut. Waktu itu saya terbaring, kesakitan dan berpikir apakah saya masih bisa hidup dan melanjutkan hidup saya ini. Ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan memberikan seorang bapak dan mengantar saya dari tragedi ke juga ke rumah sakit. Dan puji Tuhannya dalam perjalanan dari tragedi sampai ke rumah sakit itu sangat baik dan tidak ada macet. Dan saya bisa mengalami dan saya bisa mendapatkan suatu pertolongan pertama dari medis, dan sehingga saya bisa selamat sampai sekarang ini. Dan juga saya dalam opname, saya berpikir saya dulu mempunyai cita-cita masuk sekolah kependetaan dan menjadikan motivasi saya untuk masuk sekolah pendeta. Dan puji Tuhannya saya sudah lulus tahun 2020 kemarin dan sekarang saya sudah melayani di gereja. Sekian kesaksian saya, kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Gilbert, kesaksiannya bagus sekali ya. Luar biasa. Seperti diberi kesempatan oleh Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan diberikan untuk Gilbert ya. Bayangin dia dibegal, ditusuk ya. Tapi bisa ada pertolongan Tuhan tepat waktu ya. Amin ya. Wow, luar biasa kasih karunia Tuhan menyertainya. Ya. Nah Gilbert ini menjadi bukti ya bahwa kita itu berharga di mata Tuhan ya. Apapun yang terjadi pasti ada Tuhan dalam situasi itu ya. Dan apalagi saya mungkin dari kamu. Dan saya melihat kesaksian ini, saya melihat wow, kasih karunia Tuhan atas Gilbert luar biasa ya. Kita kagum kepada Tuhan, pertolongannya tepat waktu dan dia setia adanya selalu. Amin. Nah sahabat yang baik, kalau hari ini kau juga dalam keadaannya baik-baik, semuanya aman-aman, itu juga kasih karunia juga. Jadi apapun dalam kehidupan kita bisa melewati, semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Gilbert buat kesaksiannya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ya. Gilbert ya. Nah ini ada itu DM ya, masuk ya, kita akan baca ya. Ya kita baca ya, @regina_juliana. Shalom Terang Kasih RTV, saya ingin bertanya, jika ada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia, apakah bisa hidupnya merasakan kasih karunia dari Tuhan? Ya, dari kamu sayang. Pertanyaan yang luar biasa ya. Regina, terima kasih ya. Terima kasih. Kita percaya bahwa kita semua manusia diciptakan oleh Tuhan di dalam kasih-Nya. Ya, benar. Jadi setiap orang itu sangat-sangat dikasih oleh Allah. Tadi pertanyaannya apakah bisa hidupnya merasakan kasih karunia dari Tuhan. Belum mengenal Tuhan ya. Nah, amin. Jadi begini untuk Regina ya, sebetulnya semua kita ini sudah mendapatkan kasih karunia. Ya. Kasih karunia itu adalah seperti anugerah yang sepertinya nggak layak ya kok bisa kita terima. Sederhana aja. Coba kita tarik nafas.
Nah, itu kasih karunia tuh. Ya, kita bisa menghirup nafas saja itu itu kasih karunia tuh ya. Karunia. Kalau Tuhan bilang waktunya stop gitu misalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat hari-hari kita bisa melewati hidup kita dengan baik, itu kasih karunia. Jadi Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada semua orang, tapi tidak semua orang meresponinya. Iya, dan kasih bisa merasakan karena tidak meresponinya gitu ya. Bahkan tidak menyadari bahwa ini semua anugerah dari Tuhan ya. Jadi itulah yang dikatakan kasih karunia ya. Ya, amin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau saat ini merasa sepertinya hidupmu sulit ya? Hidupmu sepertinya mengalami banyak masalah seperti itu ya. Bolehkah kita hari ini kita mau melihat bahwa Tuhan mempunyai kasih karunia yang berlimpah atas kita semuanya ya. Dan kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu ada bagi kita semua ya. Iya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih ya Regina. Nah, hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat hidup dalam kasih karunia? Yang pertama, hidup dalam kasih karunia artinya adalah mendapat anugerah, kebaikan, kemurahan, dan perkenanan Tuhan. Oleh karena itu kita betapapun jahatnya kehidupan dan situasi dunia yang ada di sekeliling kita harus percaya bahwa Allah mempunyai hidup, mempunyai cukup kasih karunia untuk memurnikan hati kita, untuk menjaga hati kita, dan untuk memampukan kita untuk dapat menjalani kehidupan yang saleh, yang benar, yang berintegritas, dan yang tidak bercela untuk kemuliaan-Nya. Amin. Ya, nah yang kedua, hidup dalam kasih karunia ini membuat kita bisa rest jadinya ya. Kita bisa rest. Kita jadi nggak mengandalkan kekuatan kita, dan tentunya ini yang membuat kita bisa bergaul dekat dengan Tuhan. Artinya hidup dalam kasih karunia membuat kita bukan hanya bisa rest dan intim dengan Tuhan, tapi kita akan dimampukan ya untuk dapat terus-menerus berjalan bersama dengan Tuhan, bergerak mengikuti pimpinan Tuhan, dan melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Yang ketiga, hidup dalam kasih karunia memampukan kita untuk dapat hidup dengan benar dan tidak bercela. Sehingga kita tidak hidup dalam kedagingan. Artinya di mata Tuhan kita menjadi orang yang moralnya benar, karakternya benar, memiliki integritas, sehingga secara keseluruhan di mata Tuhan kehidupan kita tidak ada celah. Hidupnya benar dan memiliki integritas. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik ya. Apakah hari ini kau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam keadaan yang sulit hidupmu mungkin ya? Kau butuh kasih karunia Tuhan untuk bisa hidup benar dan dekat dengan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, Yesus adalah sumber segala kasih karunia yang kita butuhkan. Dan Yesus datang untuk memberi kasih karunia dengan berlimpah kepada kita. Supaya kita dapat berjalan di jalan kemenangan bersama dengan Yesus. Saat ini mari buka hatimu dan terima kasih karunia-Nya dengan berlimpah. Mari kita pandang Dia, datang kepada Dia. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, Yesus. ku menyembahmu, Ku menyembahmu, ku menyembahmu, Yesus.
Bapa, kami sangat bersyukur. Kami sangat-sangat berterima kasih. Karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong, memampukan, dan membawa kami untuk kami dapat rest. Ada di hadirat Tuhan, intim dengan Bapa dan mendengarkan Bapa. Sehingga kami dapat menerima pencerahan, pewahyuan firman Tuhan yang memampukan kami untuk dapat hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan membuat hidup kami dapat berjalan dan bergerak mengikuti pimpinan Tuhan. Dan melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.